Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hadirin peserta kuliah ilmu kesehatan hewan dan ilmu peternakan di Meher Laboratories pada hari ini tanggal 21 Januari tahun 2025 kita akan berdiskusi karena sekarang lagi marak wabah hampir di seluruh Indonesia, yaitu PMK pada sapi, kemudian ASF pada babi. Jadi kita akan diskusi karena kalau pengalaman saya di lapangan, jadi PMK yang sekarang ini berbeda tipenya dengan PMK yang tahun 2022 pengalaman saya. Jadi kalau tahun 2022 itu gejalanya memang sama, hipersalivasi, demam, kemudian lesi atau radang pada rongga mulut, lidah, sekitar mulut, kemudian pada bagian kaki, radang, tangan sering mengelupas. Tapi ketika disuntik lebih sehari 2 hari dia sembuh aja, rata-rata ke arah kesembuhan. Kalau yang pengalaman saya itu setelah disuntik, alhamdulillah hari itu memang kelihatan sembuh. Kemudian setelah sembuh makan normal. Cuman anehnya setelah sembuh, fase sembuh itu, setelah 3 hari itu saya masih menduga kalau infeksi sekunder itu memang selalu ada, tapi aneh. Tapi hampir semuanya itu infeksi sekundernya sama bentuknya. Selalu ditemukan di saluran pernafasan itu ada ingus warna kuning. Kuningnya bukan kuning kental kayak umbel, itu bukan ya. Jadi kuningnya itu kuning seperti cairan ketuban yang sudah mau membusuk itu. Kemudian dan selalu pada saluran pencernaan itu selalu berak dan darah. Itu yang jadi artinya ini apa PMK varian baru atau bagaimana? Nah kemudian setelah nafsu makan itu bagus, udah sembuh gitu, tiba-tiba bisa mati mendadak. Nah awalnya di awal kan saya kan curiga atau terlalu obat atau bagaimana. Hati tidak ada masalah, hati tidak pernah ada masalah. Cuman memang hampir rata-rata gagal di gangguan paru, jadi gagal fungsi paru. Jadi rata paru ada menghitam. Artinya tandanya bahwa paru tersebut itu mengalami gagal suplai oksigen. Tapi anehnya itu tidak tumbuh. Kalau ada gembung agak bisa dimengerti, jadi contoh katakanlah kan shock gitu ya. Ini enggak. Jadi ada apa? Saya juga sudah masih dalam sebuah kajian gitu ya. Jadi murni itu katakanlah istilahnya ada infeksi sekunder pasca PMK atau PMK varian baru dengan tambahan gejala klinis itu katakanlah ada radang di paru-paru plus radang di tentu. Nah itu yang saya yang akan kita diskusikan di situ, paham ya? Jadi maka daripada itu pengalaman saya ya. Tapi alhamdulillah memang setelah itu akhirnya pengobatan itu jadi panjang gitu maksudnya. Jadi panjang. Jadi setelah PMK harus suntik lagi. Akhirnya kurang lebih 5 hari. Kemudian baru sembuh. Cuman angka kesembuhannya pengalaman saya juga tidak mencapai 100%. Angka kesembuhan cuma sampai 70%. Yang mati juga banyak ada gitu, banyak enggak, tapi ada yang mati gitu. Jadi contoh ngobatin 5 1 ekor mati, enggak 3 mati 1 ekor seperti itu. Jadi maka daripada itu sama kayak pengalaman saya ini. Kalau tadi malam saya sama Pak Hasan sama katanya, biar sama gitu. Jadi kan apa ini varian baru gitu. Jadi artinya ini kan bagi kita ini ilmu artinya kan mungkin mohon maaf orang lain kan belum terlalu mengaman ke sana ya. Karena saya banyak kasus itu seperti itu. Terima kasih. Mungkin mulai dari Bu Ismail dulu ya.
namanya di PMK dulu ya. Nanti kalau ASN nanti dulu, ini PMK dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau pengalaman saya yang pakai obat PMK itu nggak ada keluhan sama sekali sih Pak. Ya. Kalau yang sama saya ya. Waktu itu saya tanyain lagi gimana Pak perkembangannya setelah itu. Saya kan mau minta datanya ke sini buat kesini gitu ya Pak ya. Ya bilang itu udah Bu obatnya bagus, sapi saya sudah sembuh sampai sekarang katanya. Alhamdulillah. Ya. Penyuntikan berapa kali Bu Is? Dia itu tiga kali. Jadi cuma 3 kali suntikan? Ya. Udah. Tidak ada masalah? Nggak ada infeksi pencernaan apa nggak ada? Nggak ada, itu cuma di sapi. Nah, jadi 3 kali suntik selesai, ya. Sekarang sehat? Soalnya udah sehat katanya begitu. Oh ya nggak apa-apa, apa adanya? Ya. Itu seperti Kalau itu cuma yang dari sana belum ada informasi lagi yang dari Temanggung itu masih proses penyuntikan masih banyak gitu katanya. Ya. Jadi belum ada hasil, mudah-mudahan bagus. Ya, artinya Bu Is udah berapa customer yang laporan bagus? 2, 3, 4. Artinya semua laporannya sama? Ya. Tidak ada masalah? Ada. Yang mati atau apa? Enggak ada yang itu mati. Yang virusit apa tuh? Virusit yang C10. Jadi itu PMK C10. Virusit PMK C10. Nah, injek ya. C10. Jadi ini alhamdulillah dari pasien yang ditangani dengan ini cuma 3 kali suntik, oke. Iya. Gak ada masalah apapun. Ya. Nafsu makan normal. Normal sih. Kalau nafsu makan dari pertama penyuntikan udah normal. Sudah. Oke Pak ya. Nah, terus untuk cukup nih. Ya. Kita Ibu Ime. Kalau pengalaman Lima yang kemarin kita diceritain itu Om yang di Sumedang. Ya. Sapinya emang udah hipersalivasinya emang udah banyak. Ya. Jadi pas kemarin kan langsung ditangani sama virusit ini, alhamdulillah sapinya emang sehat. Dia disuntiknya sehari 2 kali selama 3 hari. Ya. Cuma untuk recovery-nya udah nafsu makannya udah mulai agak naik. Ya. Udah nggak kayak pas awal-awal Ya. bro. Ya. Terus udah 3 hari itu ya sama memang langsung dialihkan ke pemberian antibiotik. Ya. Setelah 3 hari. Kasih antibiotik. Ya dikasih antibiotik penstrep. Ya. Sama multivitamin dan untuk pakannya juga dicampurin sama primapid untuk mempercepat recovery. Bagus masuk akal. Untuk laporan yang lainnya juga, alhamdulillah nggak ada masalah di obat atau apa gitu. Malahan ada yang 2 hari penyuntikan juga sapinya udah mulai nggak begitu parah dari kayak pertama. Memang itu juga banyak kan. Ini sapinya udah badannya udah nggak begitu parah kayak kemarin. Untuk penyuntikannya gimana? Sama memang emang diarahinnya nggak apa-apa Pak disuntik 1 hari lagi, setelahnya emang dialihkan ke antibiotik sama vitamin lagi. Ya. Antibiotiknya penstrep ya. Penstrep. Jadi setelah pembelian virus ini kemudian dari antibiotik penstrep. Nah, kemudian menurut subjektivitas peternak yang pakai setelah pakai mesin ini? Sekarang tuh emang udah sapinya udah mulai seger lagi. Misalnya kenapa dialihin ke penstrep? Takutnya emang ada infeksi sekunder lainnya, makanya dialihinnya ke penstrep. Jadi untuk sama vitamin. Udah itu aja 2 materi ya? Iya. Dexamethasone enggak? Enggak. Oke. Udah itu aja? Udah. Mungkin dari Bapak Asa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pemakaian virusit, alhamdulillah sementara saya juga baru yang banyak itu virusit C10 ya. C10 ya. Alhamdulillah banyaknya repeat, tidak ada masalah. Repeat ya. Repeat semua. Itu dengan orang yang berbeda. Dengan orang yang sama, orang yang sama dengan orang berbeda, maka ada repeat itu tidak ada masalah. Cuman
yang ini kan baru masuk ke saya itu hari Minggu pagi, karena kan baru obat baru saya kirim di kemarin. Nah ini kan belum sempat diaplikasikan. Memang saya haruskan mau saya ini kan di virusinnya, karena ini memang awal, makanya mau saya tahu punya kasus ini. Memang kasus ini kan dia berbeda seperti yang saya ceritakan malam-malam kemarin, bahwasanya dia itu yang kelihatan jelas sekali itu memang dari mata. Dari mata. Dari mata itu Jadi, warna si apa namanya? kasus baru ini. Jadi ini gejala baru ini. Gejala baru ini ada mata. Ya. Baru PMK ini. Nah, mata yang putihnya ini jadi merah, warnanya merah. Mata menjadi Merah, berair, dan berairnya itu sampai kayak orang nangis. airnya. Sampai apa namanya, sampai langit. Mata merah berair. Sampai di sini bekasnya juga kan sampai inilah gara-gara saking ininya di sebelah bagian bawah ini juga sampai Iya, pada ekor ya. Nah, seperti itu. Kalau suhu normal, suhu itu di apa normal. Kalau cuma Tadi dari udah pakai termometer. belum. Oh ya, nggak bisa kelas Ya. ya. Nah, Kalau suhu harus normal, di hidung keluar ingus, ingusnya yang biasa ya. Setelah itu langsung pemom di sapi itu nggak mau makan, Sapi sapi itu langsung langsung nggak mau makan, nggak mau makan, badannya drop, dari kotoran itu keluar darah. Nah, PSS berdarah ini. Nah, Nah, sama rasanya. Nah. PSS berdarah. Nah, Kaki, kuku, mulut aman, cuma dia hipersalivasi, dia sampai berbusa di apa namanya di motor itu sampai berbusa. Jadi dia ada kasus berapa sampai dengan hari Senin kemarin itu 12 ekor yang seperti itu meninggal dunia dipotong. potong. Tapi sempat obat Sementara baru dia dengan antibiotik, tapi bukan dari saya juga nggak tahu. tapi artinya belum dari kita belum ada. belum Oh, artinya belum. ya masuk konsul sama saya Ini itu kan laporan kasus lapangan. iya Nah, laporan ya. lapangan ya, makanya kan saya bilang ke PMK-nya baru mau saya pantau untuk ini kan kemungkinan hari ini baru nyampe. Udah, tapi saya udah pesanannya. Hah? Udah pesan obat. Kemarin udah saya kirim. Oh, udah, ya. Udah saya kirim, cuma kan untuk pemakaian dan lain sebagainya belum. Iya itu yang apa menjadi permasalahan itu di kuku ataupun di yang identik, yang spesifik dengan PMK seperti yang kemarin tahun Ini jadi 2022 itu nggak ada, nggak kelihatan. Jadi kuku aman, kuku tidak ada. tidak ada, mulut juga tidak ada luka ataupun lesi ataupun apa juga nggak ada. Mulut tidak ada. Ya. Yang jadi itu ini apa namanya yang kelihatan banget dia setelah apa namanya mata itu kelihatan banget mata bermain merah. Tapi bosan parah saya. Sampai Ya, makanya takut ini badan bos tadi itu sampai besar, terus yang kelihatan fesesnya berdarah. Ya. Jadi kan saya juga belum bisa Ini mengatakan. ketemu kan antara saya sama Pak Hasan ini kata lamanya ketemu gitu saya. Belum berani karena dia juga tanya virus apa, karena kan dia juga sempat mengalami PMK juga setelah di tahun sana. Iya. Awalnya sebenarnya kan gampang, dia juga bilang gampang. Kematiannya kan masih tinggi kan. Ya. Ini kan Tapi kalau yang ini baru menemukan kasus seperti ini. Jadi Jadi PMK atau bukan gitu ya? Nah, Yang artinya misalnya lagi bapak PMK, wajar kan kalau mengarah ke PMK. Bagi Cuma dari ibaratnya dari ciri-ciri spesifik PMK Tidak ada, ada. ditemukan. Nah. Apa takutnya penyakit yang lain gitu? Mana kan bukan data gitu ya. Jadi mungkin itu ya, yang bisa kami sampaikan. Tapi kan kemarin sudah saya apa namanya saya sertakan apa namanya virusid, terus antibiotiknya saya kasih survival tapi Iya benar. Karena terus anti radang, protokol sama multivitamin. ya itu lengkap ya. Kalau khususnya sama segi-seginya. Cuma nanti kalau yang misalkan memang karena kan populasi juga nggak tahu berapa sih hasilnya nggak tahu. Tapi Iya. biasanya dia kan ya memang jagal BE plus ya biasa lah kalau untuk menjelang apa Iya. namanya Lokalan. menjelang Idul Adha. Nah ini yang menyerang di kebanyakan dia kan sapi Bali. Ya, bukan Bali malah Kupang sama ini Kupang sama Jawa. Oh iya, bukan. Itu harus bawa SO. SO besar. sama ini ya. Ya. Jadi gitu. Nanti setelah hari ini kalau saya pantau kalau Ya, terima kasih. Jadi kita tunggu informasi pasalnya. Yang ini nanti dengan hasil pembelian PMK seperti apa gitu ya? Oke, efektif gitu ya. Oke. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman di penyakitnya aja Pak, kalau untuk obat kan belum. Ya. Nah, kemarin kan sebelum launching obat ini namanya di Purwakarta. Nah, kasusnya hampir mirip sama Bapak Hasan, di kaki nggak ada lecet, sama mulut normal. Cuman Udah dibuka Pak, dibuka. ya, masih aman. Semuanya nggak ada bekas buka. Terus di kaki itu nggak ada lecet. Nah, kalau demam aja itu biasa seperti kasus PMK. Cuman walau alam itu varian baru apa PMK-nya, cuman yang di lapangan itu kalau ada penyakit awalnya infeksi pernapasan apa pencernaan, begitu kena PMK itu lanjut Pak. Ya, pasti. Ada cerita, maksudnya memang benar. Nah itu Ya. analisis Benar itu. analisa tapi itu sebenarnya bukan walau alam varian baru PMK apa enggaknya, cuman bawaan di sapinya udah ada infeksi pernapasan apa sama pencernaan. Ya. Nah itu lanjut. Oke, Bisa jangan jadi langsung. Saya ada sedikit jadi gini. Jadi kan mekanisme masuk TPM kan begini. Jadi virus sampai bertentangan aja. Masuklah kemudian ke saluran pencernaan atau saluran pernapasan. Kemudian ketika saluran pencernaan itu agak menjadi normal aja, normal itu dia nanti katakanlah masuk ke kan ada sistem limfoglandula. Nah, itu dia akan mengisi ke sistem kekebalan tubuh. Itu begitu ada berkembang. Ya. Nah, di pencernaan juga demikian, di pernapasan juga demikian. Apalagi contoh di pencernaan katakanlah sudah radang, contoh hepatitis itu jendelanya dia langsung masuk setelah sistemik. Sama di mana juga gitu. Ini agak masalah itu Pak Ben. Ya. Jadi itu pas itu. Ya. Analisis topik seperti itu Pak. Benar. Nah, itu. Sapi yang 7 itu yang 4 itu nggak ada gejala awal. Kalau yang 3 itu gejala awal infeksi pernapasan sama pencernaan, dia lanjut pengobatannya. Ya. Jadi untuk tingkat kematian bukan ini masih sementara, tapi kita analisisnya buat PMK itu bukan dari varian PMK-nya, Tapi penyakit bawaan. awalnya udah ada Ya, ya. Masuk akal. Untuk obat Ya. yang dari sini misalkan di lapangan Nah, itu kan kalau varian baru dia nggak mungkin istilahnya nggak mungkin ada tingkat penyembuhannya Pak. ya. Kalau varian baru soalnya bikinan obat itu obat dari awal gitu, sementara varian baru perlu formulasi baru lagi Ya, istilahnya ya. gitu Pak. Cuman untuk di lapangan tingkat kematiannya bawaan penyakit dari infeksi pernapasan atau pernapasan. pencernaan. Masuk akal, Pak. Itu tingkat kematian yang PMK sekarang gitu Pak. Nah, Ini ya. yang di lapangan Masuk tingkat akal. itu. Tapi benar Pak Ben, contohnya. Jadi ini kan fungsinya masalah bus itu. Jadi kita pengumpulan data nanti kita agak mengarah benar. Ya seperti itu kalau untuk obatan support memang bagus itu Pak. Support obat-obatan, tapi obat-obatan yang dulu Yang single. yang kontrakol, yang penstrep, Single. yang vitamin, Oh, gitu. ya. Ya. Soalnya kan ya belum ada obat yang ini. Ya. Udah Ya. nanti di sana gitu. Ya. Alhamdulillah yang 7 normal sekarang. Ambil sekarang mau masuk. Nggak ada yang mati Pak Ben. Ya, Yang alhamdulillah. penting kan ini kan kita rekam ini untuk pengalaman nanti. Nah, jadi kita rekam. Jadi kesimpulannya untuk tingkat kematian di PMK penyebab awalnya dianalisis dulu infeksi pernapasan Kalau infeksi bisa. pernapasan Nah. ya, itu bawaan Ada awalnya ada itu dulu. ya soalnya pengobatannya waktu itu lanjut gitu Ya. cuman Oh akhirnya berapa lanjut pengobatan saya berapa hari Pak Ben? itu kan opik PMK dulu Ya. pengobatan PMK nah itu udah mulai ngedown Pak cuman habis PMK itu 4 atau 5 kali penyuntikan dia langsung ke obat yang bawaan infeksi pernapasan apa pencernaan itu aman. Ya, lanjutkan atau kalau misalnya sofa. Ya, Ya, seperti itu Pak. Ya. Alhamdulillah. Cuman ini agak beda sama Pak Hasan atau agak beda. Kalau Pak Hasan ini agak kasus sekali karena kan kasus yang sekarang. iya kan yang punya kasus Pak Hasan tadi kan mata misalnya. Mata sampai merah begitu, tapi kalau analisa secara fisiologi itu memang karena saking demamnya tinggi, konstriksi, akhirnya sampai lakirin itu. Kalau itu karena demamnya sangat tinggi. Tetap kalau saya, dia pun belum muncul gejala lesi di mulut, tapi itu PMK. Kenapa belum muncul? Karena langsung keburu di Ada kejadian sampai mati. Jadi ketika memang dia sudah mata kelihatan ini, terus langsung makan langsung drop. Nah, itu kan PMK. Kalau Pak
Nah, setelah itu langsung ya kalau nggak ketolong nggak ya langsung aja. Ya kan itu nak amanat terjadi apa hyperokularisasi gitu. Saking panasnya kan memang sampai mendelik kemudian merah. Itu kan saking pecahnya pembuluh darah pinggir perifer gitu. Itu kalau ini PMK ini kalau Pak Opik, jadi artinya ini kalau Pak Opik agak ada kesenangan sama saya. Kalau Pak Hasan sendiri khusus ini. Tapi itu tetap Pak Hasan itu intinya nanti saran kepada peternak intinya harus sedia obat penuh panas saja. Itu wajib itu. Karena itu kan matinya karena sama metodenya karena tingginya suhu tubuh itu. Hanya kan memang sekarang gitu PMK itu kalau diraba gini memang kayak tidak panas. Ini juga dingin ini benar. Cuma kalau diukur suhu itu 41. Sama kalau tangan kita rogoh masuk itu panas sekali. Karena kita pereklan itu panas sekali. Kan kalau suhu tubuh asli kan di dalam. Nah kalau udah tangan kita masuk ini kan asli gitu. Itu tuh kalau pakai tangan itu udah proses sekali, panas ya, panas sekali gitu. Gitu ya. Oke. Mungkin cukup sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Raka, silakan Pak Raka. Ini penting kan untuk didengarkan sama masyarakat. Apa nanti di-upload aja ini kan penting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kalau untuk pengalaman lapangan ini kalau masalah obat memang udah kemarin yang saya ceritain, cuma kan belum ada yang pesan lagi. Ya. Saat ini, Ya. alhamdulillah ya Sukabumi udah. Kalau yang intinya Mas, dia udah ngambil obat, Ya. virus M kan? Apa? Yang C10 TB. Yang ke-10. Nah, itu hasilnya bagaimana apa itu Mas? Nah, bagus bagaimana apa Mas? Itu lumayan hasilnya, mereka sembuh. Ya. Suntik selama 3 kali berturut-turut sembuh itu. Ya. Cuman yang lain kan memang belum begitu banyak. Saya kan senang. Enggak apa-apa. Yang penting laporan hasil daripada lapangan itu. Dan di Sukabumi itu memang sudah Sukabumi ya? ya Sukabumi itu udah di video itu udah parah. Nah, memang beberapa datang suntik, alhamdulillah sekarang udah normal kembali. Ya. Dari C yang C 10. Enggak ada disuntik ulang apa enggak ada. Cuma itu aja murni. Itu aja memang saya anjurkan karena dari diagnosa itu memang penyakit PMK gitu loh. Ya. Full itu tanpa kontakol, tanpa periksa, tanpa multipip Ya. itu. Ya. Tapi 3 hari berikutnya telepon alhamdulillah sembuh. Ya. Gitu yang kena itu. Nah itu untuk yang di luar ya. Ini kalau yang di lapangan, pengalaman yang di lapangan selama ini hampir sama kasusnya kayak yang itu. Jadi varian baru. Ya. Cuman itu jadi suhu itu memang di atas 40 rata-rata Mas. Ya. Tapi saya yang full tanpa kontakol, tanpa kerja yang obat yang khusus ini aja. Hanya biologi. Dia alhamdulillah sembuh. Tapi ada memang obat yang dipakai obat yang lama. Ya. Karena memang sama dengan obat Ya. saja obat. Ya. Nah, obat yang lama. Dan hampir semua yang di lapangan itu semuanya ada. Maksudnya indikasi PMK-nya ada. Ada semuanya sudah. SI-nya ada. Ada. Bahkan yang di video itu SE ada. semuanya full. Terus yang kaki bengkak-bengkak tapi bukan kuku. Ya. Nah, yang di video itu bukan kuku. Jadi tidak selalu harus kuku Ya. sebenarnya. Dan itu Sistemik itu. sampai parah. Tapi alhamdulillah sampai hari ini semuanya sembuh. Dan tidak ada orang parah ataupun belum sembuh sampai detik ini. Alhamdulillah semuanya sembuh. Ya. Dengan obat yang full maka obat PMK dan ada obat yang memang yang obat Ya. yang Jadi baik artinya sapi yang terkena PMK itu diatasi dengan virus PMK ya. atau obat yang seperti dulu konvensional itu Ya. semuanya hasilnya Hasilnya sampai sekarang sembuh. sudah. Di daerah hampir di daerah saya tangani lah, dari sini yang paling dekat Pasir Langu, Cimanu, Pasir Kuning sampai ke Ciranjang ya. Semua laporan itu kemarin terakhir saya kontrol hari Sabtu, semuanya normal semua. Nafsu makan udah normal. Nafsu makan udah Ya. normal, dari matanya, dari agresifnya, Ya. termasuk lukanya udah yang LSD itu Ya. udah mulai kempes, yang tadinya hidungnya itu banyak, Ya. kasusnya itu sekarang kering dan alhamdulillah sampai sekarang nggak ada laporannya bisa dibilang fatal. Wah, Sampai iya. detik ini. Ya, alhamdulillah. Ya. Itu pengalaman yang saya tangani langsung ya. Ya, coba apa ini kan makanya kita sharing dari mana-mana Dan itu semua pakai obat, memang pakai obat air semua. Jadi yang full obat virus C10, ada beberapa yang full tanpa obat yang lama. Ya. Tapi memang ada yang full obat yang lama. Gitu. Ya. Tapi semuanya juga dengan hasil yang
Alhamdulillah, artinya semuanya jadi sehat semua aja. Sehat semua. Semoga Nggak ada laporan. Mas ini gimana? Kok seperti ini? Nah, Iya. bahkan sekarang udah bisa dibilang udah nggak ada telepon-telepon lagi. Udah nggak ada Ya, hubungan. nggak ada telepon Iya. karena memang kondisinya udah Udah sehat. semua. Ya. Gitu kan. Itu yang bisa saya bagi untuk Ya. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, ya. Oh, udah cukup. Udah nggak ada. Nggak ada sih. Ya. Sebentar. Ya. Jadi alhamdulillah terima kasih atas segala laporannya ya. Jadi, artinya untuk diskusi hari ini perihal penanganan PMK di lapangan dengan berdasarkan pengalaman masing-masing ya. Jadi alhamdulillah kurang lebih intinya bisa diduga, tapi tidak bisa disimpulkan. Artinya PMK yang sekarang ini tentu kalau menurut saya memang ada berbeda. Artinya mungkin ada mutasi, ada suatu mutasi. Jadi tapi apa yang saya sampaikan ada benarnya. Jadi artinya faktor predisposisi atau faktor penyebab PMK adalah karena ada infeksi sebelumnya. Jadi ada entah infeksi pencernaan, entah infeksi pernapasan, itu adalah menjadi jendela bagi masuknya agen infeksi apapun, termasuk karena wabah PMK lebih rentan. Jadi ketika katakanlah sapi sudah sakit, cacingnya adalah istilahnya kalau saya menceritakan, itu dia relatif lebih rentan terkena PMK. Ya. Jadi artinya ketika itu wabah, dia infeksi pencernaan pasti akan kena PMK. Dia infeksi pernapasan itu dari PMK pasti harus kena PMK. Nah, apa kesimpulannya ketika katakanlah menangani yang seperti itu berarti lebih intensif. Seperti yang Bumi Mas tadi sampaikan, harus ada diikuti pengobatan kelanjutannya sesuai dengan penyakit yang mengikuti atau penyakit yang sebelumnya. Itu catatannya ya. Jadi artinya tidak cukup virus PMK injek saja, harus katakanlah didampingi, diikuti dengan antibiotik yang spesifik berdasarkan penyakit, ya enggak? Contoh katakanlah seperti Pak Hasan tadi, kalau memang berat darah karena mungkin infeksi pernapasan, pencernaan ya, berarti dengan sulfa. Yang pernapasan mungkin dengan telusin atau dengan nasal injek gitu ya. Jadi itu. Nah, kemudian kalau secara produk alhamdulillah berarti berdasarkan Bu Iis, masyarakat, Pak Opik, Tema, hampir semua yang ditangani dengan virus PMK injek ini alhamdulillah termasuk berhasil di atas 80% ya. Hari ini alhamdulillah semuanya berhasil. Dari semoga virus PMK injek ini benar-benar bisa membantu peternak yang sapinya terjangkit PMK. Tapi semoga juga PMK ini tidak ada. Artinya kita insya Allah akan tujuan kita produksi obat ini tidak katakanlah berdoa mengharap keuntungan dari terjadi PMK. Alhamdulillah saya ini kan riset kan sejak bulan sebelum terjadi wabah lagi. Artinya sejak Oktober saya sudah berpikir terjadi ini kan Desember, akhir November. Jadi alhamdulillah sebelumnya sudah riset, pas kebetulan selesai riset pas terjadi outbreak PMK. Semoga cepat PMK selesai karena apa? Kasih peternak sehingga asetnya selamat sehingga peternakan Indonesia tetap maju. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.